Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Anies dan Gus Muhaimin Iskandar secara keseluruhan pada hari ini, hari Senin tanggal 22 April 2024. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo. Dalam putusan tersebut, 5 hakim menolak permohonan kubu Amin, sementara 3 hakim berbeda pendapat atau dissenting opinion. Adapun poin-poin penolakan MK terhadap gugatan permohonan 01 dan 02 adalah sebagai berikut. Yang pertama, MK menolak dalil kubu 01 soal Bawaslu tidak menindaklanjuti pelanggaran pemilu. Mahkamah Konstitusi menyatakan dalil kubu Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar soal Bawaslu tak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan kubu 02 tidak beralasan hukum. Mahkamah Konstitusi menyebut dalil tersebut kurang bukti material. Kemudian yang kedua, Sobat Sewot, MK menyebut tak ada kejanggalan penggunaan anggaran bansos. Ya, Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan tidak ada kejanggalan dalam penggunaan anggaran bansos atau bantuan sosial selama berlangsung pemilu, seperti yang telah didalilkan oleh pemohon. Mahkamah Konstitusi juga tidak menemukan alat bukti bahwa bansos mempengaruhi pilihan dari pemilih. Yang ketiga, MK menilai dalil Anies dan Gus Muhaimin Iskandar soal presiden cawe-cawe juga tidak beralasan hukum. Mahkamah Konstitusi atau MK menilai dalil permohonan Anies Muhaimin Iskandar atau Caimin soal adanya cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam proses pemilu tak beralasan hukum. Hakim MK Daniel Yusmik juga menyebut tidak ada bukti korelasi antara cawe-cawe Jokowi dan perolehan suara paslon 02. Yang keempat, poin yang keempat, Sobat Sewot, MK menyatakan berwenang untuk mengadili gugatan paslon Amin. Sebut eksepsi KPU 02 tak beralasan. Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam pembacaan pertimbangan hukum kewenangan MK mengatakan tidak tepat Mahkamah Konstitusi dijadikan keranjang sampah untuk menyelesaikan semua masalah terkait pemilu. Ia mengatakan MK tidak hanya sebatas mengadili angka atau hasil rekapitulasi belaka. MK juga dapat menilai tahapan pemilu soal penetapan suara sah. Yang kelima, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa Pilpres Anies Muhaimin. Mahkamah Konstitusi menolak sengketa Pilpres 2024 yang diajukan pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Salah satu yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi adalah dalil Anies Muhaimin yang meminta Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Itu tidak beralasan menurut hukum. Begitu kira-kira Sobat Sewot apa yang bisa kami sampaikan terkait poin-poin yang telah diselesaikan di sidang terakhir atau ketetapan hukum Mahkamah Konstitusi yang baru saja kita ikuti bersama, dan semoga ini menjadi gambaran secara umum bagi masyarakat Indonesia bahwa Mahkamah Konstitusi telah ketuk palu MK untuk memutuskan sidang terakhir atau sengketa Pilpres ya 2024, dan mayoritas Mahkamah Konstitusi menolak gugatan dari paslon 01 dan paslon 03. Kemudian Sobat Sewot terkait isu atau kabar yang beredar diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka juga tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Salam perubahan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.